Talim kita. Agama Islam itu di samping petunjuk juga nasihat. Dinul Islami ila janibi hidayati huwa aidan nasihat. Yang kita tekan bab sekarang adalah bertiga. Kalau masalah petunjuk sudah kita bahas di bab 1 dan bab 2. Silakan baca aja di dunia awang-awang. Dunia awang-awang ya. Sekarang kita tutup dengan bab nasihat, dan di sini penting untuk kita maknai kajinya karena terkait dengan masalah rezeki dan jodoh. Nasihat kan Islam itu kan nasihat ya. Kalau nggak bisa mengambil hikmah, jomblo nanti Pak. Ya. Rezeki juga gitu. Kalau nggak bisa dijemput, susah juga kita. Perkara rezeki ya. Rezeki itu nggak bisa didiamin, nanti mau banjir Pak, dimakan angin. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah tadi kita sudah melakukan talqin zikir. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Amma ba'du. A'din an-nasihah. Artinya agama adalah nasihat. Ini ya. Nah. Ini hadis. Ad-din an-nasihat itu hadis Imam Muslim rahimahullah. Sahih. An Abi Ruqayyah Tattam Ibnu Ausanadari radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihata. Qulna iman qala lillahi wali kitabihi wali rusulihi wali aimatil muslimina wa amatihim. Itu hadisnya. Dasar dari kalau agama itu nasihat. Artinya dari Abu Ruqayyah Tamin Ibnu Aus radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, agama adalah nasihat. Para sahabat berkata, bagi siapa? Rasulullah bersabda kembali, bagi Allah, bagi kitabnya. Dua tuh. Pertama bagi Allah nasihat itu, kedua bagi kitabnya, ketiga bagi rasulnya, keempat bagi para ulil amri, pemimpin kaum muslimin. Yang kelima bagi kita kaum muslimin pada umumnya. Jadi ada 5. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan an-nasihah, supaya jangan salah pengertian. Kan nggak mungkin kalau pengertian secara umum Allah minta nasihat. Iya kan? Jadi arti nasihat itu kemarin memang udah kita bahas, tapi lebih tajam ini di sini. Secara bahasa an-nasihah artinya al-ikhlas. Ikhlas itu apa? Memurnikan. Ya. Nasihat dalam bahasa Arab aslinya nasihat. Pemurnian yang tercakup dalam pembahasannya perkara ikhlas. Ikhlas kan artinya murni, nggak terkontaminasi. Ikhlas itu mungkin susah ya. Kenapa susah? Ikhlas aja deh, nggak ada tuh. Karena harus dimurnikan, itu susahnya. Iya kan? Tapi jauh lebih susah kalau kita tidak ikhlas. Nah, gitu aja maksudnya. Hidup antum akan jauh lebih susah kalau tidak ikhlas. Ikhlas itu memang susah, tapi akan lebih susah kalau antum tidak ikhlas. Bingung nggak nih? Enggak ya? Nah. Posisi an-nasihah sangat penting dalam dinul Islam, ajaran Islam. Di antaranya amalannya adalah kira-kira apa? Sekarang thalibul ilmi, berdakwah, ya nah, sedekah, ya. Apalagi nikah,
sama juga. Jadi nikah juga nasihat tuh. Ya. Karena itu nasihat itu bagi agama Islam dianggap tiang dan pondasinya menjadi satu. Kan kita bisa pahami suatu bangunan yang tidak memiliki tiang, tidak memiliki pondasi, bangunan tersebut akan runtuh. Jadi dalam beragama perlu nasihat, perlu bertele-beli, perlu mendengar dakwah, wajib hukumnya. Karena akan runtuh agama itu. Kesimpulannya nasihat itu ada 5. Nasihat bagi Allah Ta'ala. Artinya apa? Nanti dong bahas ya. Yang kedua, nasihat bagi kitab Allah, Al-Quran. Oh, Quran perlu nasihat ya. Karena makna nasihat itu memurnikan. Nah, nasihat bagi Rasulullah SAW. Nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin. Dan kelima, nasihat bagi kaum muslimin secara umum. Berdasarkan hadis tadi kan ada 5 tuh, ya kan? Jadi hadis tadi kita urai satu persatu pemahamannya kan, supaya kita jelas. Karena dasarnya, pondasinya itu dalam beragama. Ya. Amalannya nanti ada di sholat. Tanpa sholat udah nggak sah kita Islam kita. Nasihat bagi Allah Ta'ala maksudnya bukan Allah butuh nasihat. Bukan begitu maksudnya. Artinya memurnikan Allah, mengikhlaskannya bahwa dia Tuhan yang Esa. Itu artinya. Kemarin udah kita bahas. Jadi setelah menyatakan bahwa agama adalah nasihat, kan kita sudah seharusnya umat Islam mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau Allah mencintai wali, kita juga mencintainya. Kalau Allah membenci seseorang, kita juga benci. Ya. Al-wala wal bara, kan gitu. Itu terkait nasihat kepada Allah, mengikuti. Kalau Allah suka cinta, kita cinta. Kalau Allah benci, kita benci. Pedomannya jelas Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi istilah dalilnya apa? Allah berfirman, kita dasari dulu. Al-Mumtahanah ayat 4. Prinsipnya itu, 4 tuh prinsipnya harus kuat. Nanti dibaca ikhwan. Kanalah uswatun hasanah.
minallahi min syai'in rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya. Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Jadi sudah jelas ya, benci, cinta semua karena Allah. Memurnikan Allah begitu. Hati-hati di perkara perceraian. Syarat yang paling pokok perceraian itu bukan kasus persoalan. Kalau dia nggak sholat, wajib dicerai. Baik suami maupun istrinya. Nah di sini maknanya sebenarnya dalam ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi terkait dengan fikih. Ini terjadi pada anaknya Ismail. Kemarin udah kita bahas. Ya. Semisal begini, semisalnya para mujahidin yang berjihad fisabilillah, maka kita juga harus mencintainya, betul kan? Kenapa? Karena Allah mencintainya. Jihad itu, walaupun opini umum dunia menyatakan mereka para teroris umpamanya. Ya, jika ada muslim atau muslimah yang komitmen menjalankan Islam secara kafah, kita harus mencintainya karena Allah, walaupun pandangan masyarakat sinis terhadapnya. Nah, itulah pengertian daripada nasihat kepada Allah, memurnikan hanya kepada Allah. Betul ya? Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat bagi apa? Al-Quran, kitabnya itu semua, Zabur, Injil, ya, memurnikan, mengikhlaskan. Bagian kedua nasihat bagi kitabnya Al-Quran. Untuk kondisi sekarang kan kita pakainya Quran. Maksudnya adalah kita wajib ikhlas, murni, beriman bahwa apa? Takbir aja deh. Ia adalah kalamullah. Iya kan? Yang diturunkan oleh Allah. Enggak ada perkataan manusia yang menyerupainya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membuat semisalnya. Kita hanya bisa mengagungkan kalam Allah, memahaminya, membaca dengan sebenar-benar bacaan, membaguskan bacaannya, khusyuk saat melantunkannya, dan seterusnya. Itu maksud nasihat kepada kitabnya. Jadi di sini dapat kesimpulan tarikan. Kalau antum membaca Al-Quran, yang paling pokok apa? Adab. Karena itu kalamullah. Ya. Adab umat Islam saat ini terhadap Quran gimana? Quran itu isinya ada fikih, ada hukum. Bagaimana sih kita memposisikan Al-Quran pada saat kondisi sekarang? Apakah kita menganggap hukum Al-Quran sebagai hukum yang terbaik? Coba tanya sama kita. Bagi muslim tentu hukum yang paling benar dan paling baik. Ya. Setuju kan? Mengapa mereka menerapkan hukum selain hukum Al-Quran dalam kondisi sekarang? Penerapan hukum selain hukum Al-Quran sudah jelas merupakan perkara yang besar. Masuk pembahasan kalau di kajian apa?
akidah dan usuluddin. Betul kan? Akidah dan usuluddin. Namun begitu banyak umat Islam saat ini yang tak begitu memperdulikannya, seakan hal yang remeh aja, nggak penting. Bahkan sebagian mereka membebek pada orang-orang kafir liberal yang menyatakan bahwa hukum Al-Quran tak relevan di masa sekarang. Naudzubillah min dzalik. Hukum Al-Quran tidak cocok diterapkan di negeri ini. Naudzubillah min dzalik. Inilah cara pandang sebagian umat Islam di masa sekarang. Inilah cara pandang mereka yang kacau centang perenang. Itu bahasa doang. Ya. Di lisan mereka menyatakan mengagungkan Al-Quran. Kita Muslim pasti. Al-Quran diinjak kita ngamuk, betul kan? Oh, jelas. Nah, tapi perbuatan mereka kita mengagungkannya. Muslim sendiri menunjukkan mereka sedang menistakannya karena kita tidak memakainya. Naudzubillah min dzalik. Ketiga, Anda tidak akan membahas lebih dalam lagi perkara ini karena udah banyak penyimpangan. Nasihat bagi Rasulullah SAW. Untuk bagian ketiga ini, nasihat bagi Rasulnya, maknanya adalah membenarkan risalah yang dibawanya. Tidak boleh ingkar sunnah. Beliau mengimani seluruh apa yang dibawa oleh beliau. Kita. Nabi juga kalau masih hidup masih mengimani itu. Menaati perintahnya, larangannya, menolong beliau saat beliau masih hidup maupun setelah meninggal. Gak boleh dihina. Serta memusuhi orang memusuhi beliau dan membela orang yang membela beliau. Termasuk juga maknanya adalah menghidupkan thariqah dan sunnahnya, menyambut seruannya, menyebarkan sunnahnya, tidak berbicara tentang beliau tanpa ilmu. Itu nasihat kepada Rasulnya. Berakhlak dengan akhlaknya, beradab dengan adabnya, mencintai ahlul bait, keluarganya dan sahabatnya dan lainnya yang memang menjadi hak Rasul atas kita. Bagian ketiga ini senada dengan bagian kedua. Senada kepada kitabnya. Itu udah kita pahami. Bahwa kitabullah dan sunnah Rasulullah adalah dua sumber ajaran Islam yang tak bisa dipisahkan kan? Iya kan? Nah, sehingga nasihat bagi kitab Allah, bagi Rasulullah seiring sejalan. Lalu apa yang terjadi di zaman sekarang? Kita amati. Banyak orang mengaku cinta kepada Nabi. Sampai nangis-nangis selawatan. Namun dengan sadar mengamalkan bahkan menyebarkan bid'ah yang bertentangan dengan sunnah beliau. Itu yang ketiga. Yang keempat, percepat aja karena masuk ke perkara nasihat nanti isinya. Yang keempat apa? Anda lupa tadi. Apa ya yang keempat ya? Nasihat untuk siapa ya? Oh, nasihat untuk para pemimpin ya. Para pemimpin kaum muslimin. Kita masuk ke bagian keempat. Nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin disebut aimatul muslimin ulil amri. Ada dua makna. Aimatul muslimin yaitu para penguasa dan para ulama. Tolong pisahkan para penguasa dan para ulama. Kebanyakan ulama lebih condong memaknainya ulama sekarang sebagai para penguasa. Padahal itu berbeda dan bukan para ulama. Nasihat dari para ulama maknanya adalah menerima riwayat mereka, disebut manaqib, bertaklid kepada mereka dengan benar dalam hukum dan yang terbaik berbaik sangka kepada mereka. Adapun makna nasihat bagi para penguasa adalah tolong menolong dengan mereka dalam kebenaran, menaati mereka dalam perkara yang hak, menganjurkan mereka untuk menetapi kebenaran, menasihati, mengingatkan mereka dengan lemah lembut, memberi mereka jika mereka lalai.
dan mengabaikan hak-hak kaum muslim, maka kita wajib menasihati. Tidak memberontak terhadap mereka, tidak demonstrasi, dan menyatukan hati manusia untuk menaati mereka. Pertanyaannya yang keempat ini, apakah para penguasa kaum muslimin saat ini merupakan bagian dari aimatul muslimin, terutama di Indonesia? Apakah para penguasa sekarang merupakan ulil amri yang wajib ditaati? Pertanyaan ini sudah perkara yang besar, mesti dipahami oleh antum sebagai muslim di Indonesia. Dan perlu penelaahan yang mendalam nih. Karenanya Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim bab 9 halaman 4 dan 46 dan 47 menyatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk menaati ulil amri. Walaupun ia memiliki kehinaan, selama ia masih memimpin dengan kitabullah, berhukum hukum syariat. Maksudnya adalah selama mereka masih berpegang teguh pada hukum Islam, ajaran Islam, akidah Islam. Terakhir tentang hal ini, di masa sekarang cukup banyak kalangan yang menyepakati bahwa penguasa kaum muslimin saat ini bukanlah ulil amri. Bukan. Yang wajib ditaati. Oh, jadi mesti melawan pemerintah. Ya memang begitu ajarannya. Kalau nggak ngikuti kitabullah, tidak merifiki, kita tidak wajib mentaatinya. Karena mereka tidak menerapkan hukum Allah, melainkan menerapkan hukum apa? Ada wilayah syariat, ada wilayah togut. Karena dia memakai hukum togut dengan berbagai istilahnya. Kan nggak mau pakai hukum kafir disebutkan, iya kan? Nah, 5 terakhir ini yang penekanannya. Nanti isinya nasihat di sini. Nasihat bagi kaum muslimin secara umum. Bagian kelima yaitu bagian yang terakhir. Nasihat bagi kaum muslimin secara umum. Maknanya adalah memberi petunjuk, baru dakwah, taklim. Ya. Pada hal yang akan memberikan maslahat bagi akhirat dan juga dunia kita. Mencegah dari hal yang membahayakan, mengajari mereka apa yang tidak mereka ketahui dalam urusan agama. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap mereka secara lemah lembut dan ikhlas. Murni. Mencintai sesuatu bagi mereka sebagaimana kita mencintainya bagi diri kita sendiri. Membenci sesuatu bagi mereka sebagaimana kita membencinya, al-wala wal-bara bagi diri kita sendiri, dan seterusnya yang terkait dengan hak-hak umat Islam pada umumnya. Itulah nasihat bagi kaum muslimin yang harus kita wujudkan secara umum. Kita ingin agar umat Islam secara keseluruhan juga berada di jalan yang lurus, kan? Iya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Jika mereka menyimpang dari ajaran Islam yang lurus, kita luruskan secara baik-baik sebagai bentuk kecintaan kita pada mereka. Kita tidak boleh tinggal diam terhadap penyimpangan yang terjadi di tubuh umat. Apalagi jika penyimpangan tersebut menggurita. Wah, berat ya. Menjadi opini umum di tengah masyarakat. Kita wajib hukumnya mengingatkan umat Islam akan penyimpangan ini, menunjukkan mereka manhaj Islam harus lurus, mengarahkan mereka pada thariqah Islam yang benar sebagaimana yang telah dijalani Rasulullah, para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajmain. Karenanya dalam perkara nasihat kepada kaum muslimin secara umum, khusus ini kita pahami. Ada yang bertanya? Khusus ini, silakan bertanya maksudnya.